mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan untuk hadir dalam workshop diseminasi materi modul 1.4 budaya positif UPTD SMP Negeri 2 Tarokan yang akan disampaikan narasumber dari Bapak Guru kita, yaitu Bapak Ahmad Nazkin SDPI. Kepada yang terhormat Bapak Nazkin, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, seluruh karyawan di SMP Negeri 2 Tarokan, Bapak Kepala Sekolah, saya hormati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akan menyampaikan atau mendiseminasikan materi modul 1.4 tentang budaya positif dari Dalam Guru Menteri Angkatan ke-9 Kabupaten Kediri. Perlu diketahui Bapak Ibu guru sekalian bahwa konsep inti budaya positif itu ada 8, yaitu yang pertama perubahan paradigma tentang konsep belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dalam belajar itu sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa budaya positif itu sangat diperlukan Bapak Ibu? Itu tujuannya yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif tersebut agar tercapai, sebagai seorang guru Bapak Ibu, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi, perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita, Bapak Ibu semuanya tentu perlu yaitu kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah. Dengan apa? Dengan berkomunikasi, berkolaborasi antar sesama guru, wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, staf dan sebagainya. Jika budaya positif yang ada di sekolah itu bisa terwujud, maka akan tercipta yang namanya suasana merdeka dan bahagia, di mana guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tujuan berikutnya yaitu pada murid-murid untuk menjadikan murid-murid orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut,
mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tersebut tidak akan terpengaruh apabila ada hukuman maupun ada hadiah. Jadi intinya gini, ketika kita sudah menanamkan disiplin positif pada anak, itu muncul dari diri anak sendiri, sehingga anak itu berbuat baik, berbuat positif itu sesuai dengan apa yang ada dalam diri anak tersebut. Tidak karena takut kita hukum, tidak karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah dari gurunya. Jadi dimanapun, kapanpun, ketika disiplin positif itu sudah benar-benar ditanamkan kepada anak, sampai kapanpun mereka akan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Bapak Ibu, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, sehingga mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward ataupun ancaman dan hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik itu banyak, Bapak Ibu. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya, yang dari profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian toleransi, rasa hormat, mandiri, integritas, menghargai, empati, kerjasama, kreatif, percaya diri, dapat dipercaya, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu semuanya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Maka apa yang perlu kita ketahui yaitu pertama, konsep kebutuhan dasar manusia atau konsep kebutuhan dasar para peserta didik kita. Konsep kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tentunya kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Semuanya melakukan sesuatu itu ada tujuannya tertentu. Nah, konsep kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu seperti contohnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, teman-temannya, kemudian memimpin, berprestasi. Itu juga kebutuhan dasar dari aspek penguasaan, ingin diakui, itu juga kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat, aspek kebebasan. Kebutuhan dasar yang aspek kebebasan yaitu mandiri. Seorang itu ingin mandiri, ingin memiliki pilihan sendiri, ingin mencoba hal-hal baru. Misalnya anak-anak ingin mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah dilakukan. Kemudian yang kelima, konsep kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima
yaitu kesenangan, di mana ada kebutuhan bermain, humor, tertawa, antusiasme. Nah, kita setelah mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar peserta didik, kita bisa memotivasi perilaku peserta didik kita, memotivasi perilaku. Ada dua unsur motivasi. Yang pertama dari dalam diri, intrinsik. Anak-anak ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai kebaikannya. Itu motivasi dari dalam diri. Kalau dari dalam luar, motivasi dari luar, itu yang pertama, anak-anak kadang yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya itu motivasi dari luar. Bapak Ibu, setelah kita tahu tentang hal-hal tersebut, kita bisa membedakan yang namanya hukuman dan konsekuensi. Intinya di awal tadi ketika kita pertama masuk ke anak-anak, itu kita membuat keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, kita buat konsekuensinya. Nah, beda antara hukuman dan konsekuensi itu, yang pertama, hukuman itu tidak terencana. Contoh, ketika anak terlambat, kemudian saya hukum, kamu terlambat, langsung push up. Itu hukuman. Anak-anak tidak tahu, saya terlambat tadi, hukum apa ya? Itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu namanya hukuman. Hukum ketika tidak mengerjakan PR, kamu lari keliling lapangan. Kemudian hukuman itu sifatnya satu arah, Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya satu arah, dari guru saja. Jadi tidak melibatkan anak, Kebanyakan hukuman itu bersifat psikis, fisik. Nah, bedanya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi, kalau konsekuensi itu disepakati antara guru, pengajar, pendidik dengan peserta didiknya, dengan anak-anaknya, dengan anak-anak disepakati. Kemudian dari keyakinan kelas tadi dibentuk konsekuensinya, disepakati sesuai peraturan. Bedanya dengan hukuman, kalau hukuman tadi anak-anak agak nyaman, wah aku dihukum dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, karena itu muncul dari kesepakatan mereka, murid tetap dibuat agak nyaman, ya, karena dari diri sendiri. Nah, guru tidak sebagai penghukum atau menentukan hukuman, tapi sebagai monitor, pemonitoring, memantau konsekuensi dan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Itu beda hukuman dengan konsekuensi. Seperti yang dijelaskan di awal, kita sudah pernah mendengar ketika anak melakukan kesalahan yang berulang-ulang, bagaimana? Ketika melanggar keyakinan yang kelas yang dibentuk berkali-kali, apa? Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang dilanggar apa, kemudian konsekuensinya seperti apa. Setelah 1, 2, 3 kali, kemudian kita adakan restitusi,
nanti restitusi saya terangkan, kemudian ketika 1-2 kali, kemudian dilanjut ke tahap yang disampaikan Bu Didi tadi, yaitu di coaching, kemudian dibimbing secara individu. Pasti ada hal yang tidak beres dari peserta didik tersebut. Dalam melaksanakan keyakinan kelas tersebut, kita harus tahu 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, menghukum tadi, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, saya sampaikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Contoh kata-katanya gini. Ayo kamu push up 10 kali. Nah, itu penghukum. Ayo kamu hormat bendera selama 5 jam. Itu penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, ini contohnya gini yang kita lakukan. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, nah, kamu selalu saja membuat kesalahan, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Kan ketika kalimat itu keluar, anak yang mendengarkan itu, oh iya, itu membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Sebagai teman ini kalimatnya gini, contoh kalimat yang bisa kita terapkan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ya sekali ini saja. Lain kali kamu jangan berbuat kesalahan ya. Itu sebagai teman, posisi kontrol. Kemudian sebagai pemantau yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan anak-anak, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu harus membeli atribut. Itu sebagai pemantau. Yang berikutnya, yang kelima, posisi kontrol guru yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kita gali kesalahan anak tersebut. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu, nak? Itu sebagai manajer. Contoh itu kalimat-kalimat yang kita sampaikan sebagai manajer. Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh anak, selain kita setelah membuat keyakinan kelas, ya, langkah-langkahnya kan kita mengambil aspirasi ke anak-anak. Yang pertama, langkah-langkah membuat keyakinan kelas, kita sampaikan apa yang ingin anak-anak buat di kelas ini. Kelas yang nyaman itu seperti apa? Keinginan anak-anak seperti apa? Ditampung. Kemudian kita jadikan satu, kita olah, kita bimbing, kita atur menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang berikutnya, setelah terbentuk keyakinan kelas, kita bentuk konsekuensinya sekalian. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yaitu kita harus melibatkan seluruh keluarga besar kelas tersebut, termasuk siswa. Kita libatkan, kita ajak, kita mintai pendapat mereka dalam hal keyakinan kelas. Yang berikutnya tentang segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh kasus seperti kemarin yang dialami oleh kelas 9F yang ketika diajar oleh Pak Toto kemarin membakar kertas, kemudian mengakibatkan salah satu siswanya sesak nafas karena punya penyakit asma sehingga sampai perlu penanganan. Kita panggil 4 anak tersebut, kita panggil. Langkah yang pertama apa Bapak Ibu? Segitiga restitusi, berarti ada tiga tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya tanya kepada anak-anak, kamu berbuat salah itu memang wajar, kamu manusia. Al-insanu maka dalam kotak wanisian, katanya gitu. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kemudian
Saya tidak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi setelah terjadi permasalahan ini apa solusinya? Itu kita stabilkan identitas anak tersebut. Nanti anak itu akan bercerita alurnya. Oh Pak, tadi saya gini, kemudian saya membakar ini, kemudian terus saya ini teman saya yang menyebarkan asapnya, diceritakan. Betul, ceritakan. Alatnya mana? Korek, ini koreknya. Nah, setelah stabil identitas si anak tersebut, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Saya tanya ke anak tersebut, kamu siapa kemarin namanya? Nah, kamu pasti punya alasan. Motivasi kamu apa melakukan hal tersebut? Ditanya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Kamu bakar bangku sekalian, kamu bakar kelasnya sekalian, itu lebih buruk. Jadi kita tanya, kita gali. Akhirnya muncul menceritakan ini dan iseng Pak, ini Pak, dan lain sebagainya muncul. Kemudian setelah itu kita tanya keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, keyakinan kelas kamu apa? Sudah disepakati, sudah Pak. Nah, kamu melakukan itu tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Pak, saya melanggar keyakinan kelas yaitu tidak tertib atau tidak membuat kelas nyaman Pak, atau membuat kegaduhan Pak. Akhirnya setelah keyakinan kelas diketahui yang dilanggar oleh si anak tersebut, nah langkah berikutnya apa? Solusinya apa? Saya tawarkan, kita pantau. Akhirnya ini Pak, saya tanggung jawab memberikan obat dan lain sebagainya. Oke, akhirnya urunan patungan memberikan obat, kemudian juga bukan berhenti di situ, nggak memberikan obat saja, minta maaf. Akhirnya diantarkan pulang sampai ke rumah, minta maaf kepada orang tuanya. Ada videonya minta maaf kemarin. Itu akhirnya apa? 4 anak itu tahu saya melakukan ini akibatnya seperti ini dan saya harus melakukan seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tentang segitiga restitusi. Nilai-nilai guru dalam hal mengajar kita harus bisa mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran kita sebagai seorang guru yaitu kita mewujudkan kepemimpinan terhadap murid. Salah satunya itu. Sehingga sebagai seorang guru kita harus punya visi sendiri Bapak Ibu. Dan ketika mengajar itu kita punya visi, tujuan kita mengajar itu apa? Punya visi yang kita bisa ambil dari visi sekolah. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari pemaparan budaya positif ini yaitu bahwa kita sebagai seorang guru yang pertama harus bisa membuat keyakinan kelas, sekaligus kita bisa membuat konsekuensinya, sehingga ketika ada masalah yang dihadapi oleh anak, itu kita tidak menghukum anak tersebut, tapi kita kembalikan ke keyakinan kelas yang dibuat, kemudian kita selesaikan dengan konsekuensi yang sudah dibuat. Selanjutnya kita restitusi masalah tersebut. Seperti itu. Penutup sebelum ada tanya jawab, yaitu penutup dalam penerapan program berdisiplin positif. Hendaknya sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya. Kita harus tahu bahwa guru itu sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai seorang pendidik kita diibaratkan sebagai seorang petani yang dimana muridnya adalah tanaman. Kita merawat, menanam tanaman tersebut, merawat, memupuknya sehingga menjadi sebuah tanaman yang siap dipanen.
Bapak Ibu, sekian dari saya. Selanjutnya mungkin ada 1-2 pertanyaan bisa disampaikan. Yang sering berulang-ulang berbuat kesalahan mungkin yang sama, contohnya misalnya berkata kotor, kemudian apa tindakan kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan berikutnya Pak Anas Dari Pak Sultan. Pak Sultan, monggo dijawab. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau anak itu dalam hal budaya positif yang sudah ditentukan, kemudian keyakinan kelas sudah disepakati, sudah dibentuk adanya konsekuensi, tapi anak-anak itu ada salah satu anak itu tetap menerus mengulang melanggar keyakinan kelas. Ada beberapa tahap, Pak. Yang pertama yaitu kita kembalikan ke konsekuensinya yang sudah ditentukan. Misalnya anak itu berbicara kotor, maka konsekuensinya harus beristighfar berapa kali, misalnya ditujukan di depan kelas, misalnya harus di depan kelas beristighfar berapa kali, hitung sendiri, misalnya. Kemudian ternyata mengulang lagi, kita kembalikan ke konsekuensinya itu tadi. Sudah beberapa kali, tetap anak itu tetap, maka di tahap berikutnya yaitu restitusi. Ada segitiga restitusi. Di restitusi itu syaratnya tidak umum. Jadi empat kalau pelakunya 4 mata dengan guru yang melakukan restitusi itu. Panjenengan monggo ketika wali kelas langsung merestitusi anak tersebut tidak apa-apa. Tidak harus diserahkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini para kesiswaan atau BK harus diserahkan diri. Direstitusi sendiri tidak apa-apa. Setelah 1, 2, 3 kali direstitusi tetap, maka yang disampaikan Bu Widi tadi adalah dilakukan coaching secara intensif kepada anak tersebut. Digali permasalahannya apa sih sebenarnya yang melatar belakangi anak tersebut, dicari latar belakangnya, ketemu. Ketika kok tetap seperti itu, maka ya terus diupayakan. Maka kita istilahnya cara basa Jawa ini enggak waleh-waleh ngelekno atau enggak waleh-waleh melakukan melakoni itu kebiasaan baik terhadap anak, mengupayakan anak tersebut berubah menjadi baik. Seperti itu Pak Sultan. Ada yang lain mungkin? Monggo Bapak Ibu, Pertanyaan. masih ada waktu yang mungkin ada tambahan saran, satu lagi atau mungkin ada tambahan saran masukan. memberikan tanggapan tentang pertanyaan Pak Sultan, monggo. Satu masukan saran tanggapan Tanggapan. sebelum untuk tanggap. Memberikan tanggapan atas pertanyaan Pak Sultan, monggo. Atau tentang materi yang positif uji tadi terakhir. Saya sependapat dengan Pak Anas tentang budaya positif. Dengan budaya positif, dengan menciptakan keyakinan kelas yang dibuat oleh anak sendiri. Keyakinan kelas itu dibuat anak dengan bimbingan guru untuk anak juga. Jadi dengan keyakinan kelas diharapkan anak punya kedisiplinan dari intern diri sendiri, tidak dari paksaan dari orang lain, dari guru atau dari orang tuanya. Itu jadi untuk keyakinan itu tidak harus di kelas sebenarnya Bapak Ibu.
Kalau untuk keyakinan itu kita di keluarga, anak-anak kita ajak membuat keyakinan itu juga bisa. Untuk mendisiplinkan anak-anak kita di rumah, kita juga perlu membuat keyakinan keluarga, dan keyakinan keluarga itu harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau di sekolah dimulai dari keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif dari anak-anak. Terus selain membuat keyakinan kelas itu, saya sependapat juga kalau diberikan bersama dengan konsekuensinya juga. Konsekuensi itu berdampingan dengan keyakinan kelasnya. Jadi kalau anak melakukan suatu pelanggaran, itu anak sudah tahu, saya kalau melanggar keyakinan kelas saya, hukumannya apa? Itu mereka sudah tahu. Jadi mereka juga sudah siap menerima konsekuensinya. Itu enaknya di budaya positif dengan keyakinan kelas. Jadi ya marilah Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas dan kita awasi bersama-sama untuk pelaksanaan dari keyakinan kelas. Jadi yang wajib memantau pelaksanaan keyakinan kelas itu bukan hanya wali kelas dan guru BK, tapi seluruh guru dan anggota kelas itu berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan keyakinan kelas. Dan jika di keyakinan kelas itu ada kekurangan, guru yang masuk ke kelas itu berhak dan wajib untuk menambahi, atau mungkin merasa itu tidak cocok, itu boleh untuk direvisi dengan catatan dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota kelas. Saya kira untuk materinya Pak Anas tentang diseminasi materi modul 1 tentang budaya positif hari ini sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Anas. Terima kasih Bu Lucy atas saran, masukan dan tambahnya. Demikian tadi paparan dari narasumber kita, semoga bermanfaat bagi kita dan bisa mengembangkan, meningkatkan karakter peserta didik kita menjadi karakter yang lebih baik. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Acara berikutnya adalah doa. Monggo Pak Sultan menutup dengan doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wa mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaliqu mahmudati ummatika ya rabbana lakhamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana wa jahdana wa man sakana hadal majlis min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlil sunnah wa ahlil sunnah wa ahlil qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian nanti Bapak ingin tahu, tulis di sini kelas apa yang kalian impikan. Kelas kalian. Kelas seperti apa yang kalian impikan. Kelas seperti apa yang kalian impikan. Ya, ditulis di sini, kemudian nanti ditempel di depan. Kalau minta salam kita dan tahun nggak usah, ya, nggak usah dikasih nama. Cukup kalian tulis. Kenapa kok perlu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas untuk membentuk suatu kelas yang kondusif yang baik? Bedanya apa dengan peraturan, Pak? Kalau peraturan saya buat kelas ini harus dalam kondisi ini. Kalian tidak boleh menentukan pendapat. Tapi kalau keyakinan kelas itu pendapatnya dari siapa? Dari siswa. Kemudian nanti dikombinasikan, dicari di situ kelas seperti apa impian yang ingin kamu harapkan. Coba ditulis di situ. Tidak usah banyak-banyak. Misalnya hanya jadwal saya kelasnya berapa, kelasnya persis. Tulis. Tulis, silakan ditulis di situ impian kelasnya seperti apa. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di sini. Asik. Di spidol. Kulkas, kompor, peciko, piring. Kocok, kulkas, AC, peciko, piring, kompor, sosil. Peciko benar ini yuk. Cancer, kulkas, es krim, Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Yang sudah silakan ditempel. Silakan ditempel. Iya, kelas dasar kompor ada peciko. Itu bukan kawan. Rumah. Gak usah diberi nama ya.
Ada yang mau nambahin lagi? Misalnya, oh saya lupa ada ide kelas ini ambil lagi silakan. Kurang kelas bikin kelas. Jangan ambil lagi. Jangan ambil. Kita lihat sama-sama tentang apa ide keyakinan kelas yang tertib. Jadi saya kelompokkan ya yang sama, yang kelas yang bersih, kelas yang indah, saya bacakan ya. Kelas yang kompak, ceria dan seru, kelas yang bersih, kelas yang bersih dan nyaman, kelas yang bagus, kelas yang bersih dan tertib, kelas bersih nyaman tidak ada keributan, kelas yang indah. Ini mempunyai kelas yang bersih, nyaman dan bagus, kelas yang bagus, kelas yang sudah diperbaiki, kelas yang baik, nyaman dan bagus. Ingin mempunyai kelas yang bagus, mempunyai banyak fasilitas, kelas yang nyaman bagus, kelas yang bagus, kelas yang anggotanya dapat bekerja sama, rukun, kelas yang nyaman, kelas yang lebih baik, kelas bagus, tidak ada tapi jalan ada wifi-nya, bersih, rapi, bagus, malah kulkas tidak rusak, kelas aman, kelas yang baik, kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang bersih dan rapi. Jadi kalian mempunyai impian bahwa ingin mempunyai kelas yang bersih dan rapi. Berarti di sini ada beberapa keyakinan kelas yang harus kalian buat dan kalian sepakati. Contohnya adalah satu, datang ke sekolah, datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa? Yang kompak, bekerja sama, rukun. Kalau rukun berarti harus tidak ada yang namanya perusahaan.
Dengan atau bu? Berarti kelas yang apa? Tetap bullying terhadap siapapun. Kemudian yang rukun, sopan dan lain sebagainya berarti harus bertanggung jawab dan bersikap menghormati guru. Apalagi kalau ada tugas tertib dikerjakan termasuk tertib, pelajaran tertib berarti apa? Bertanggung harus bertanggung jawab terhadap kelasnya. Terus kelas yang bersih, yang seperti apa tuh yang bersih itu? Tidak ada sampah. Maka kalau pengen tidak ada sampah di mana-mana, berarti kalau ada sampah harus dibuang di tempat sampah. Kalimat keyakinannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas. Kenapa kok kita harus membentuk keyakinan kelas atau kesempatan kelas? Karena itulah kelas yang kalian inginkan. Ya itu kelas yang kalian inginkan. Nah, untuk mencapai itu, maka apakah Pak Anas saja yang harus menciptakan? Tidak kan? Semua anggota kelas termasuk ketua kelas, wakilnya, sekretaris bendaranya, terus seluruh anggota kelas ini harus sama-sama bekerja sama, bergotong royong, kompak untuk menciptakan suasana kelas yang menjadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Selomita Nur Anggraini Diantoro. Saya senang bisa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusinta Ramadhani. Saya merasa dihargai dengan ikut berpendapat tentang keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.